Tapi yang namanya kolaborasi tetap harus berjalan dengan baik. Kita saling membantu. Suatu saat mungkin kalau Bapak Ibu butuh bantuan, saya pun juga siap untuk membantu. Yang jelas, insyaallah senantiasa silaturahmi dan kolaborasi selalu terjaga. Baik Bapak Ibu, aturan kita mulai jam 10. Ini sudah 10.20. Menunggu kita mulai saja karena kita tidak mau mengganggu waktu pulang kita. Jadi kurang lebih paling lama jam 11 kita sudah selesai. Berbeda dengan waktu yang pertama, itu terlalu mengaret. Karena memang di LFS jadwal kemarin diskusi 110 menit Pak, hampir 2 jam. Jadi ini tidak, kalau ini tidak dibatasi. Jadi mudah-mudahan jam 11 kita selesai. Kita mulai langsung saja Bapak Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, pergi berlari memancing layang dimain di bukit terjal. Tak kenal maka tak sayang, tapi tak perlulah saya mengenalkan diri karena kita sudah saling kenal. Adapun kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, aksi nyata desiminasi dari modul. Salah satu modul kalau di dalam pendidikan guru penggerak ini modul 1.4, modul yang keempat. Jadi tugasnya itu desiminasi Bapak Ibu, buat video desiminasi kepada rekan-rekan guru tentang materi yang sudah dipelajari, dan inilah sekiranya materi yang sudah saya pelajari ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, saya tidak mengajar, saya tidak ingin mendidik, tetapi hanya sekedar berbagi. Karena suatu hal yang kita anggap tidak penting, ketika kita sampaikan bisa jadi menjadi pandangan yang baru kepada kita sendiri, dan pandangan yang baru itu walaupun sedikit kemanfaatannya tetapi bisa mengubah sudut pandang yang kita punya, sehingga nanti ketika kita menentukan pilihan kita bisa mengambil referensi-referensi yang ada. Dan mudah-mudahan pandangan baru ini membuka pandangan kita ke depan bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Oke Bapak Ibu, sebelumnya kita senyum dulu 30 detik biar refresh. Oke, baik. Oke, sebelum itu Bapak Ibu, ada tak kesepakatan yang harus kita sepakati di forum desiminasi ini agar nanti berjalan dengan tertib? Di sini saya sudah kasih pancingan. Yang pertama, menghargai siapapun yang berpendapat. Setuju? Kemudian menjadi pendengar yang baik. Sepakat ya? Ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada? Udah itu aja ya? Nah, pertanyaan pemantik Bapak Ibu, kita mulai dari sini. Pertanyaan yang bisa dijawab di benak sendiri. Sudahkah kita memberikan pengalaman terbaik dalam pembelajaran yang memihak pada mereka? Mereka dalam hal ini adalah murid. Apakah kita sudah memberikan pembelajaran yang terbaik bagi mereka? Kemudian pertanyaan kedua, apakah selama ini kita sudah memberikan lingkungan dan rasa nyaman di dalam pembelajaran kepada murid kita? Kira-kira Bapak Ibu, pembelajaran yang memihak kepada murid dan lingkungan yang nyaman yang kita berikan kepada murid, apakah ada efeknya ketika mereka menjalani pembelajaran? Jawab iya tidak aja Bapak Ibu. Ya, iya ya, tentu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, tujuan dari modul ini ialah bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah, menciptakan disiplin positif di sekolah, sehingga ketika anak-anak belajar, murid-murid belajar, mereka dengan tenang dan tanpa tekanan. Artinya mereka tenang dan tanpa tekanan menerima pembelajaran. Karena banyak kasus Bapak Ibu, mereka menerima pembelajaran dengan rasa tertekan. Artinya mereka memegang beban yang lebih.
beban menerima informasi, menyerap informasi, dan beban menerima tekanan, sehingga membuat mereka tidak bisa mencerna informasi dengan baik. Oke. Lalu apa itu budaya positif? Nah, secara teori Bapak Ibu, konsep budaya positif itu ialah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai atau norma-norma, sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan dan kesejahteraan individu maupun kelompok yang ada di lingkungan sekolah. Secara teori. Kemudian secara pelaksanaannya, budaya positif itu kebiasaan yang baik dalam rangka menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memberikan lingkungan yang tentram dan nyaman tanpa ada rasa takut. Nah, Bapak Ibu, ini bagian-bagian yang ada di modul 1.4. Mencoba saya sampaikan dengan secara eksplisit dan cepat ya Bapak Ibu ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep berikut. Ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam segitiga restitusi. Sebelumnya saya tanya Bapak Ibu, asing tidak mendengar istilah-istilah ini? Asing ya? Ada beberapa yang asing, ada beberapa yang belum ya? Nah, ini salah satu langkah-langkah Bapak Ibu, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep berikut: disiplin positif dan sampai segitiga restitusi. Nanti saya jabarkan satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif. Disiplin positif itu Bapak Ibu merupakan suatu cara penetapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai universal itu. Kita biasanya mendengar nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Di dalam dunia pendidikan, nilai-nilai universal itu dijadikan sekarang ya di kurikulum Merdeka. Di dalam pendidikan di kurikulum Merdeka khususnya, nilai-nilai kebajikan itu dikhusus menjadi satu kemasan yang sering disebut dengan istilah profil pelajar Pancasila. Di dalam itu terdapat karakter-karakter nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama, baik itu lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya apa Bapak Ibu? Ya, jelas di profil pelajar Pancasila ya. Ada mandiri, ada disiplin, kemudian jujur. Kalau jujur itu kan sudah masuk ke ranahnya beriman dan bertakwa ya Bapak Ibu ya. Jadi di profil Pancasila ini di antara 6 ini 6 mencakup beberapa turunan poin-poin atau nilai-nilai kebajikan. Seperti yang saya contohkan tadi, jujur, adil, kemudian beriman, masuk ke poin yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, kemerdekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya Bapak Ibu, segala sesuatu yang timbul dari dalam diri kita dikontrol oleh diri kita masing-masing. Bukan orang lain Bapak Ibu. Bukan orang lain. Saya kasih apa ya istilahnya? Mau ice breaking tapi bukan ice breaking. Sekarang Bapak Ibu kita berandai-andai. Di tangan kanan Ibu, Bapak. Di tangan kanan Ibu Bapak. Ibu Bapak menaruhkan benda yang paling berharga, benda yang paling Ibu Bapak sayang, yang tidak mau Bapak Ibu berbagi kepada orang lain. Karena begitu berharganya barang tersebut. Kemudian Ibu genggam kuat-kuat. Boleh diperagakan dulu. Digenggam kuat-kuat. Oke. Kemudian teman sebangku Bapak Ibu mencoba untuk mengambilnya. Sekarang pilihannya kasih atau tidak? Hah? Kenapa? Berharga. Artinya kontrol itu berada di siapa? Di kita. Kontrol itu berada di kita, bukan di orang lain. Jadi disiplin positif itu menurunkan motivasi intrinsik
motivasi intrinsik itu dimulai dari kontrol diri kita sendiri. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari. Bu ini. Ya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan pujian atau hukuman. Nah ini menarik Bapak Ibu, perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Anak-anak kita, murid-murid kita sekarang ya sebagian besar melakukan perilaku berdasarkan motivasi. Ini ada 3 motivasi nih Bapak Ibu. Yang pertama motivasi akibat hukuman, karena takut mendapatkan hukuman. Nanti dibahas di slide selanjutnya. Kemudian motivasi akibat ingin mendapatkan pujian. Dan yang terakhir motivasi internal yang berdasar dalam diri, sehingga motivasi itu murni dari dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah ini masuk ke pembahasan motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi kita perlu memahami terlebih dahulu kenapa anak-anak itu berperilaku, kenapa anak-anak itu melakukan sesuatu, karena yang pasti pada dasarnya mereka mempunyai motivasi tersendiri. Tadi disampaikan ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, anak-anak itu melakukan sesuatu karena motivasinya untuk yang pertama menghindari kenyamanan atau hukuman. Ada anak-anak yang melakukan sesuatu belajar dengan giat karena dia takut dihukum oleh gurunya. Ada Bapak Ibu? Saya merasa karena saya seperti itu juga. Artinya seperti itu juga memberikan punishment atau reward kepada anak-anak untuk mereka lebih giat lagi. Artinya mereka bergerak, perilaku mereka itu motivasi mereka itu berdasarkan hukuman atau takut akan hukuman. Yang kedua Bapak Ibu, motivasi yang timbul dari anak-anak itu berdasarkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini tadi kalau tadi punishment, ini achievement atau pemberian penghargaan. Mereka melakukan sesuatu, belajar, kemudian dalam hal-hal lain di sekolah untuk mendapatkan imbalan saja. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan nilai ketiga ini kita coba untuk angkat agar mereka timbul motivasi di dalam diri sehingga tidak terpengaruh oleh alasan apapun atau motivasi apapun. Nah, Bapak Ibu, keyakinan ini tadi yang terkait dengan motivasi ketiga, keyakinan ini kita coba terapkan di kelas, minimal di kelas Bapak Ibu, karena kita guru kelas, walaupun tidak guru kelas, sebagian guru mata pelajaran, minimal di pembelajarannya masing-masing. Kita coba terapkan keyakinan pembelajaran kelas atau sekolah. Nah Bapak Ibu, nah keyakinan kelas ini Bapak Ibu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita mulai dulu dengan kesepakatan bersama murid, anak-anak kita mulai kelas ini biasanya di awal-awal pembelajaran atau di awal-awal tahun kalau bukan di kelas. Kita mulai dengan meyakinkan beberapa keyakinan yang kita yakini bahwasanya kita sepakat dengan nilai-nilai kewajiban tersebut. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini salah satu contohnya Bu. Nggak bisa baca ya sampai belakang ya? Nggak kelihatan ya? Terlalu kecil ya? Ya, saya bacakan aja. Ini salah satu contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita bisa sepakat dengan siswa bahwasanya keyakinan ini ketika kita sepakati harus dilaksanakan. Ketika dilanggar harus ada hukuman. Nah itu pembahasan lain, hukuman. Kalau sekarang kita pakai hukuman Bu ya. Nanti di materi lain, di materi selanjutnya ada pembahasan tentang hukuman. Keyakinan kelas. Contoh Bapak Ibu, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian kita sepakat saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Kemudian kita sepakat dengan keyakinan kelas menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian
kita yakin tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian kita yakin mengerjakan tugas tepat waktu. Kenapa kita pakai keyakinan, Bapak Ibu? Karena keyakinan merupakan suatu hal. Ya, dalam agama juga keyakinan ya, Bang ya. Dalam agama juga kita menggunakan keyakinan, karena keyakinan itu merupakan suatu hal yang seharusnya memang sudah kita pegang, sudah kita yakin bahwasanya hal itu terbaik untuk kita. Ini salah satu kesepakatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi karena durasi, jadi sebagai contohnya. Jadi ini kita lakukan di kelas, di masing-masing kelas atau di setiap pembelajaran. Ketika kita diskusi, awal kita mulai diskusi, membentuk atau menyepakati kesepakatan kelas, maka setelah disepakati, keyakinan ini merupakan keyakinan harus dipatuhi oleh masing-masing siswa. Nah, speaking Bapak, kita speaking lah, walaupun waktunya sedikit. Boleh Bapak Ibu pegang HP-nya? Bawa HP kan? Bawa. Mudah-mudahan sempat sih. Nanti. Enggak. Jangan. Enggak. Mudah-mudahan sempat. Kirain sudah dibantu. Jangan. Kalau habis mandi diganti mantap. Oke Bapak Ibu, langsung masuk ke website Google, ketik kahoot.it. Google. Ya, K. Kahoot. kahoot.it. K A K A. Namanya video ya Pak? Ya. Apa ini? Download. Ya. K. O-nya double. Ya. Dia itunya. Bukan .com Bu ya, beda ya. Oh, biasa deh Bu. kahoot.it. Pakai .it Pak? Hah? Pakai .it. Iya, .it. Kemudian ada tulisan join game, ketik join game. Pin game? Pin game lagi loading, jadi kan lama, biasanya cepat. Tampilannya? Nah ini dia Kahoot. Iya betul. Betul. Kalau betul tampilannya kayak Ustaz Kira tadi sama Pak Adrian. Ini? Join ya Pak? Bentar Bu, join tapi kodenya belum akses. Ini wifi. Ratingnya 4,6. Yes. Sekolah pakai wifi sekolah. Itu dia, keluar kodenya. Masukin pin berapa Pak? Tuh 342 342 55 55 60. masuk. Ya masuk. Tulis nama masuk. Oke. Ini aja boleh. Selalu bahagia. Allah. Nama panjang apa pendek nih? Bebas. Jangan banyak-banyak sangat lah. Nanti susah pula Pak tantenya buat Ah, ini kan. penting nanti kalau suaminya. Wah gila. Hah? Pak tak bisa loh, cuma sampai prime aja. TV-nya nggak bisa masuk. Apa batas itunya ya? Bu Afni, Pak Tanto, Bu Zakira, Bu Dea, Bu Naja, Amin ini siapa? Saya Pak. Oh, Mama, Pak Eki, Bu Lina. Siapa yang belum berarti? Sampai Pak, ada lagi yang Siapa Pak? Hikmah. Bu Hikmah. Ya, Aku Bu Bu ini udah Hikmah, masuk. Hikmah. Itu Bu, masuk tempatnya. 342. Dah Bu Pak. Sudah. Ya. Sudah. Anda sudah masuk, Ya. sudah lihat nama panggilan Anda di layar? Bu Hikmah dah? Lagi login. Bu Afni udah belum? Oh, ada dia. Sudah tuh Pak. Loh kok beda gambar akunnya? Bu Afni pingin. Bu Hikmah masih loading ya? Boleh pilih dulu ganti monyet mana? Ya, saya ganti Pak. Saya punya pakai toga Sudah. semua. Saya pakai topeng. Bu Hikmah belum tuh?
Kita mulai. Bismillah, mudah-mudahan cepat. Oh, bener. Ya gini, ini bukan materi Bapak Ibu, ice breaking. Kenapa harus Iya. pakai HP? Takut HP dibanting nih Pak. Oke. Ini kuis siapa benar dan siapa cepat. Apa ini? Kalau gambarnya ngelag nih di depan ada gambar. Lah, kur kami loading. Salah lagi. Ah, saya salah ya? Saya. Ini. Tipunya apa sih? Pak, susah banget. Oke. Salah. Oh, saya lupa ingatkan, waktu jawabnya cuma 20 detik. Gambarnya loading di sini. Kami sini loading, Oke. Pak. Ini lihat di Tangan sini depan, tangan gambarnya. depan. Gambarnya kalau loading di HP lihat di depan aja. Seri dengan Afni katanya. Eki salah. Ini Eki salah. poin ya sementara ya. Kita mulai lanjut Bapak Ibu. Pak, berapa menit ya? 20 detik aja jawabnya Bu. Waktunya. Kenapa? Dikit kali. Apa nama hewan pada gambar tersebut? Kalau loading di HP gambarnya di depan ada. Cepat sekali. Oh, cepat sekali. Udah. Ini yang tumpah-tumpah ini. Ini yang ada di restoran-restoran ini. Wes. Ada salah satu, Terdapat. dua. Tinggal 117 dari. Ada yang isi serigala. Berapa ya? Jangan serang begitu. Oke, masih Bu Zakira. Bu Zakira luar biasa nih. Bukan sekali kok. Lanjut, berapakah jumlah semangka yang digunakan? Parah. Ya Bu, 20 detik saja. Oke. Right. Salah. Salah saya. Habis. Habis. Pak, ini Ya salah. Jawabannya berapa tuh? 7. Jawabnya 5. Main apa aja? curang guys. Sip, Mama mulai mengejar. Aduh, mama. Hewan apa yang dimaksud pada gambar? Ini gampang. Ya, hai. Apa benda lagi? Nah, ini harusnya bisa sih. Dah. Dah. Udah belum? Tunggulah jarinya. Macam mana sih pakai HP nih? Susah jarinya. Jaringan. Memang pakai HP ini tekak asal jarinya. Connection loss. Oke. Dah. Sorry Bu, connection loss dulu. Lagi. Jadi Dah. coba biar efektif kita alihkan kembali ke materi. Tapi masih ingat saya yang pertama itu Ibu Naja ya. Dah ya, keluarga Pak ini semangat. Bisa. Ya Bu, kita lanjut ke pembahasan. Wah, lagi seru-seru ya. Tiba-tiba putus koneksi. Poin sudah diambil. Oke, Bapak Ibu, lanjut kebutuhan dasar manusia. Nah ini hal yang paling fundamental yang perlu kita tahu kepada murid kita karena setiap perilaku, saya ulang lagi, setiap perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu berdasarkan motivasi dan kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi kadang kita merasa jengkel, kadang kita merasa marah ketika murid-murid kita itu melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan pandangan sekolah dan kita sendiri sebagai guru. Tapi pada dasarnya perlu kita lihat dulu ke belakang. Apa yang mereka butuhkan sehingga mereka bereaksi seperti itu. Pernyataannya Bapak Ibu, ketika bukan pertanyaannya, pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini dikumpul beberapa kebutuhan dasar menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, kemudian
kebutuhan penguasaan. Bagaimana mereka ingin sifat berkuasa manusia itu terlalu tinggi. Kemudian bagaimana mereka membutuhkan kebebasan di dalam kehidupan mereka dan juga kesenangan. Kita yakini bahwa ini sifat manusia, Bapak Ibu ya, dasar dari sifat manusia, kebutuhannya. Ada studi kasus, Bapak Ibu. Ibu Zulaika, guru wali kelas 5B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa teman-temannya telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka karena dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi ini sebagai guru atau di dalam konteks ini Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda apa alasan Tommy melakukan hal itu? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, mungkin ada kira-kira yang tahu. Kalau kejadian kayak gitu tuh Pak, di kelas kami kalau anaknya yang minta paksa gitu tuh kelas di tahun ini nggak ada sih, tapi kalau tahun yang awal saya di sini ada. Itu karena dia nggak sarapan, terus orang tuanya nggak membekalkan makanan, nggak tak sarapan, terus nggak dibekalkan, jadi anak itu kelaparan. Gitu. Oke, terima kasih Bu Evni. Bu Eni, terima kasih. Iya, itu jadi salah satu menyangkut beberapa kebutuhan ya. Iya. Mari kita coba lihat. Alasan pertama, karena ia lapar, karena Tony lapar dan orang tuanya tidak menyiapkan, barangkali ya, menyiapkan makan bekal siangnya. Maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Tommy ialah bertahan hidup. Betul ya Bu ya? Bisa jadi dia orang tuanya tidak menyiapkan atau orang tuanya menyiapkan bekal yang itu aja. Iya, bisa Jadi jadi dia bosan. habis itu dia bosan ya. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian alasan yang kedua, karena ia merasa senang jika teman-temannya memberitahukan perilaku ini kepada gurunya dan gurunya akan melaporkan kepada orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang Tommy butuhkan ialah kasih sayang dan rasa diterima oleh orang tuanya. Seperti itu betul. Betul. Betul ya? Betul. Betul kan? Iya betul. Pak. Iya lah. Iya. Alasan ketiga Bapak, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ini biasanya yang terjadi ketika anak-anak mulai naik remaja. Mereka mau ada kebutuhan dasar kekuasaan itu kan hal yang mendasar bagi manusia ya. Kekuasaan itu yang paling, bukan yang paling ya, yang paling tinggi, bisa jadi dikatakan yang paling tinggi adalah kebutuhan hidup manusia. Maka ketika mereka sudah beranjak dewasa, emosi dan segala macam atau sifat kekuasaan itu mereka semakin tinggi. Itu salah satu kebutuhan bagi mereka. Kemudian alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah yang selalu itu saja. Oleh karena itu ia ingin mencoba makanan yang berbeda-beda. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu untuk kesenangannya dan kebebasannya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi poinnya adalah ketika itu tadi yang bisa saya simpulkan, ketika anak-anak melakukan sesuatu hal, maka tentu mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka yang dilakukan, sebaiknya dilakukan guru ialah bukan menghardik, bukan memarah ataupun memberi hukuman, melainkan memberikan pendekatan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Walaupun kita tidak bisa memberikan kebutuhannya, tetapi paling tidak kita membantu dia untuk membantu dia untuk mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan. Kemudian Bapak Ibu, nah ini ketika murid melakukan kesalahan, kemudian sikap guru ini salah satu posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Jadi dikelompokkan menjadi 5 posisi kontrol. Saya yakin Bapak Ibu ketika mengajar, kelima-limanya ini pernah melakukannya. Ini pertama, posisi guru sebagai posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Ini penjelasannya lumayan Bapak Ibu, makanya dari itu saya bagusnya tampilkan ke videonya. Tadi
Ini Bapak. Contoh ya. Saya jelaskan pakai video aja. Ini posisi-posisi yang dilakukan guru terhadap murid ketika murid melakukan kesalahan. Ini pertama posisi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ini kan Kapan sih kamu tidak terlambat? Enggak, pokoknya Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. itu posisi penghukum Bapak. Dia senantiasa menghukum tanpa memikirkan keadaan siswanya. Ya, alasan. Biasanya guru seperti ini, guru paling benar. Saya apa? Paling benar saya Bu. Oh, Nah ini yang kedua Selamat pagi posisi Bu. Pembuat rasa bersalah. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. posisi ini Bapak Ibu, guru berusaha untuk membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi dengan merasa bersalah itu siswa mencoba merecovery kesalahannya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. aduh. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau posisi ini biasanya pendekatannya berteman sama murid Bapak Ibu. Cuman sisi dampaknya murid bisa jadi ngelunjak sama guru. Murid memandang guru itu temannya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Ini yang terakhir dulu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu. Kelima posisi ini saya rasa kita sudah melakukannya semua ya. Tidak ada Bu. Baik Naren. Dari posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian posisi menjadi teman, kemudian posisi pemantau, dan terakhir posisi manajer. Kalau Bapak Ibu lihat tadi videonya, kira-kira yang paling ingin dilakukan dan enak untuk dilakukan posisi mana Bapak Ibu? Hah? Tergantung situasi ya. Tapi yang jelas tergantung anaknya juga ya. Tapi kalau posisi manajer tuh lebih enak lah, lebih luas ya. Kalau kita perhatikan tadi, ketika anak salah, kita coba memandu anak untuk menemukan solusinya sendiri, bukan malah kita yang memberikan hukuman tersebut. Jadi kalau misalnya terkadang ketika kita memberikan hukuman, anak-anak itu bergerak berdasarkan itu tadi motivasi karena takut. Tapi kalau kita mengarahkan mereka untuk menemukan solusinya sendiri, yang pertama kita tidak tegang syarat. Yang kedua mereka melakukan punishment, istilah punishment ya. Kalau di sini bahasanya restitusi Bu. Mereka melakukan restitusinya sendiri, by sendiri dengan hasil pemikiran mereka sendiri, solusi mereka sendiri. Jadi seperti itu. Tapi penerapannya ya saya rasa menyeluruh sesuai anak-anak ya. Terakhir, Semua juga boleh, Pak. Hah? Semua itu boleh. Semua juga boleh dilakukan ya. Iya. Itulah fungsinya menambah pandangan. Iya. Jadi tidak cuma kita memakai satu saja posisi. Tapi kan kadang guru tuh kan ada posisi ya namanya juga manusia ya. Kadang guru tuh ada di posisi kadang mungkin dia lagi ya namanya perempuan ya, guru perempuan tuh pasti ada kalanya mood swing gitu kan. Dan bapak-bapak juga pasti pernah ada di kala mungkin capek gitu kan. Tapi anak tuh terus buat kesalahan kayak salah satu tuh si yang kembali tuh selalu telat gitu kan. Kalau saya pakai awal yang pertama hukum, baru yang kedua manajer. Tapi anak itu udah ketakutan dulu, udah nangis dulu Pak. Karena bawaan kita, Ya, dia tahu bawaan kita ya. tahu. Tapi intinya kita pasti melakukan kolaborasi kan, melihat sudut pandang mana yang cocok untuk anak-anak yang bersangkutan. Terakhir Bapak Ibu. Nah ini puncaknya, segitiga restitusi.
screen dulu. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu. Jadi poin terakhir ini Bapak Ibu, konsep terakhir ini adalah segitiga restitusi. Restitusi itu kegiatan di mana kita coba mengarahkan anak-anak untuk melakukan kegiatan pembiasaan atau solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Kalau biasanya kita menggunakan istilah punishment dan reward atau hukuman dan hadiah, hukuman bagi yang melakukan kesalahan, hadiah bagi yang melakukan kebaikan. Nah, di sini di modul ini membahas tentang restitusi. Ada 3 segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Karena memang demikian, ada 3 langkah restitusi. Yang pertama itu Bapak Ibu, bagaimana kita menanggapi anak-anak kita yang melakukan pelanggaran dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, langkah pertama bagi guru ialah menstabilkan identitas. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, baru masuk ke validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Karena di slide tidak bisa diproses, jadi saya jelaskan aja. Jadi ada 3 tahap. Ketika murid itu melakukan kegiatan yang salah atau pelanggaran, maka langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu artinya mencoba menenangkan anak-anak, membuat mereka merasa tidak bersalah atau membuang was-wasnya. Karena kan mereka baru buat kesalahan nih. Artinya secara mental ketika mereka membuat kesalahan, mereka itu merasa paling jauh, merasa paling down dari kawan-kawannya yang tidak melakukan kesalahan. Nah, gunanya menstabilkan identitas, kita mencoba membuang rasa bersalah mereka dengan memberikan pernyataan-pernyataan penenang. Contohnya seperti ini. Siapa salah satu namanya? Saya lupa ya. Aiman, anak-anak saya Aiman, kamu kan sudah berbuat salah, tidak apa-apa. Ini contoh, tidak apa-apa Man. Setiap manusia itu sering berbuat salah. Ya, kita menenangkan dulu. Setiap manusia itu wajar membuat salah. Maka dari itu kesalahan-kesalahan itu menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, kalimat-kalimat penyejuk seperti itu biasanya membuat perasaan anak-anak yang merasa berbuat salah menjadi membuang rasa salahnya. Artinya akhirnya mereka stabil kembali. Mereka tidak merasa disalahkan, mereka tidak merasa perbuatan salah itu suatu kesalahan yang besar. Artinya setelah itu baru kita proses ke langkah selanjutnya. Setelah mereka stabil. Ketika mereka stabil, baru kita validasi tindakan kesalahan. Kita beritahu, kita paparkan. Kira-kira apa kesalahan apa yang Ananda lakukan? Kira-kira apa yang Aiman lakukan? Saya melakukan kesalahan terlambat, Pak. Nah, sampaikan kepada mereka secara langsung atau tidak langsung melalui bahasa Bapak Ibu bahwasanya tindakan yang dilakukan anak-anak ini, tindakan yang dilakukan siswa kita yang salah ini bahwasanya salah dan tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau aturan-aturan sekolah. Dan terakhir, setelah mereka tahu kesalahan mereka, kita coba tanyakan keyakinan yang kita sudah buat tadi. Contoh kan kita sudah sepakati kan di kelas atau di sekolah ya, keyakinan yang sudah kita sepakati. Mat, kira-kira kamu terlambat, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Pak. Pasti dia jawab gitu kan? Disiplin, Pak, karena dia tahu sudah bisa mengklasifikasi. Tapi kalau anak-anak berarti kita tuntun 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya anak 4, 5, 6 mereka sudah tahu disiplin, Pak. Nah, kalau disiplin, kalau Aiman tahu melanggar terlambat itu melanggar keyakinan kelas disiplin, maka kira-kira apa solusi Aiman? Nah, di sini kita mengarahkan mereka untuk menemukan solusi dari tindakan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi mereka menemukan solusi yang mereka lakukan akibat kelalaian mereka, dan mereka melakukan apa yang mereka temukan solusinya. Seperti itu. Kalau menurut pandangan modul ini. Kalau berbanding terbalik dengan kita ya, ketika anak salah, lari lapangan 2 kali. Kok lari, Pak? Sudah lari. Seperti kata dia kan.
murid itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Mungkin ada yang mau didiskusikan, Ibu? Kan tadi kalau Bapak bilang kan anak itu ketika Bapak tanya kamu tuh melanggar apa kedisiplinan. Kalau kita kembali ke anak kelas 1 gimana tuh ceritanya? Kan Kalau kami ada tuh satu anak, dia itu tipenya manja, anak tunggal, terus mungkin dia apa ya, di rumah mungkin tidak, maksudnya ketika dia buat salah tuh mungkin mamanya tuh nggak terlalu keras gitu kan, kalau ini salah gitu. Jadi si Mikaela itu selalu berulang kali dan bahkan hampir tiap hari buat masalah. Dalam artian nih, dia kan mau main, tapi ketika temannya nggak mau main, ngajak main, karena dia kelakuan dia sendiri, dia nangis gitu. Kayak contoh dia dendam kawannya, terus dia ngomong bodoh loh gitu kan. Dia itu punya kebiasaan ngomong jahat gitu, ngomong kotor gitu, tapi bukan kotor yang mencar, bukan, tapi yang itu karena dia kan kemana-mana ikut mamanya kan. Terus setiap kali kita kasih dia apa ya, kayak kita marah gitu kan, tapi bukan marah yang gimana enggak, karena kan kita tahu tipe anaknya. Tapi anak itu tadi langsung ngelesnya dengan cara dia nangis lah setiap hari, bahkan setiap hari kayak gitu Pak. Bahkan teman-temannya itu udah ngomong, Bu, yang salah tuh dia yang nendang saya, dia yang kadang ngasih jari tengah, kadang dia bilang saya bodoh gitu. Tapi anak itu ketika kita mau ngasih tahu kamu itu salah, tapi dia nggak terima dengan cara dia tadi. Belum kita ngomong loh Pak, belum ngomong nih, masih kayak kenapa kek? Nggak ada Bu, nanti dia nangisnya itu bukan nangis yang diem gitu enggak, tapi dia peluk-peluk kita, jadi kita risih kan, jadi kayak mana nih, kita mau ngadu dia kayak mana, jadi susah kalau menurut kami di situnya. Terus kadang Bu Endang pun ya karena kita udah tahu kan lagunya setiap hari kayak gitu, kadang Bu Endang kasih ke kami, kadang kami kasih ke dia, karena kan capek Pak setiap hari ngadepin anaknya kayak gitu. Terus sikapnya kena tuh, kalau yang si Mikaela udah dibilangin, bahkan kadang depan bundanya sama kita aja dia berani Pak mukul gitu, karena bundanya cuma bilang nggak boleh kayak gitu doang, nggak ada yang ya. Kalau kami ya sistem kami di rumah itu tangan kena tipak sama mak gitu biasa gitu kan, karena kita tahu itu salah gitu kan, ini guru. Kalau dia enggak gitu. Kalau Bapak mungkin ya karena anak kelas ya udah tinggi mungkin ya udah paham. Kalau dia itu susah Pak, gimana tuh kayak cara malu anak kayak gitu, karena kita capek juga. baik, Bapak Ibu luar biasa. Ini pengalaman. Mungkin Bapak Ibu mau menanggapi? Nah, baik. Saya bukan di posisi orang yang paling tahu ya, tapi setidaknya ketika tadi kedengaran ya Pak Ibu, ketika tadi kita dibagikan ilmu mengenai keyakinan sekolah dan lain sebagainya yang barusan, bahwa ternyata ketika ada masalah-masalah yang kalau kita telusuri itu bisa merupakan masalah yang mendasar seperti anak didik tadi, itu memang kita tidak bisa instan menyelesaikan. Perlu semacam rencana atau build up karakter gitu ya. Apa yang akan kita lakukan ketika dia begini dan begitu, itu memang harus direncanakan dengan kita. Yang pertama tentu kita sudah bisa membaca polanya seperti itu. Dengan tadi bercerita seperti itu, berarti kan ibu sudah paham polanya, pola anaknya itu seperti itu. Berarti tinggal yang kedua kemudian pendekatan apa yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa memperlakukan semua anak itu sama. Toh yang tadi aja beda dari yang lain kan, lain dari yang lain kan. Caranya seperti tadi kan. Berarti dia kita kasih sesuatu yang khusus. Yang itu ya saya memang pernah ya, karena dia juga ketika jam olahraga dulu sebelum saya jatuh itu memang sering ngadu juga ke saya gitu. Nah salahnya saya memang saya langsung ketika tahu dia yang salah gitu. Ketika tahu memang sebenarnya dia yang salah, saya malah langsung menegurnya dengan cara yang mungkin menurut dia agak kasar, sehingga dia tidak lagi berbicara kalau ada masalah itu tidak lagi ngadu ke saya. Iya. Jadi kayak lari dari saya dan pilih tempat yang lain untuk bercerita yang kemudian dia tuh merasa dia divalidasi. Iya. Nah, di
situ tuh nggak salah dari saya. Bu Endang kayak bapak dulu tuh. Bu Endang pertama kayak Pak Iqbal gini Pak. Jadi ketika anak tuh buat salah, jadi dia masih pakai sistem apa ya? Kalau saya bilang lembek lah, masih dimanja-manjain. Apa gini. Kalau saya kan enggak kan. Tapi sekarang kalau anak itu kembalinya putar arah ke saya. Jadi ketika dia disalahin Bu Endang, dia lari, dia nangis ke saya. Sebenarnya saya tuh nak bilang kamu itu salah gitu. Tapi kayak mana? Anaknya susah gitu, keras Pak. Terus nanti nangisnya itu nggak bisa, dia tuh peluk kuat gitu. Jadi gimana kita mau ngomong kamu ini salah gitu. Kadang dia luar biasa pokoknya. Ya, berarti memang tidak bisa langsung kita tunjukkan dia itu salah. Tapi kita coba ajak dia berpikir. Kalau yang sejauh ini yang pikiran di saya seperti itu sih. Ketika saya menghadapi anak-anak kelas lain. Terakhir yang memang saya sering ajak berpikir itu anak-anak kelas 6. Ketika ada masalah dengan lawan jenis yang itu memang sudah masuk di usianya mereka ya. Nah itulah saya sudah mulai ajak mereka berpikir. Kira-kira salah nggak seperti ini? Benar nggak seperti ini? Nah, kalau tahu salah, kenapa masih dikerjakan gitu kan? Atau kira-kira bagaimana cara kamu mengubah agar kamu tidak berbuat lagi seperti itu? Nah, begitu kira-kira. Kalau anak kelas 1 ya mungkin disesuaikan lah bagaimana kalimatnya. Itu dari saya. Kalau kami sama Bu Endang, kadang gini Pak, kalau saya lihat posisinya dulu. Kalau Bu Endang tuh memang lagi capek gitu kan, saya yang ambil alih. Tapi kalau seandainya saya lagi nggak itu kan, nah nanti Bu Endang yang ambil alih. Karena manu anak ini tuh nggak bisa itu kan. Nanti kalau kita emosi dia makin gimana gitu kan. Cuman kalau sekarang kami berdua sama Bu Endang tuh punya kesepakatan gini. Kalau seandainya dia nangis, ya udah biarin dia dulu nangis. Kalau dia udah tenang, baru nanti kita ngomong. Cuman pas ngomong tuh juga kadang dia masih juga berkelit-kelit. Enggak, saya enggak gini kok, saya cuma gini-gini gitu. Cuman kalau dari kami sampai Endang melihatnya setelah libur kemarin Pak, libur kita ujian semester 1, itu dia masuk sekolah bahasanya terulang lagi. Kalau pas awal-awal masuk kelas 1 tuh kan udah diterapkan gini, libur, balik lagi ke sekolah, kembali lagi ke setelan awal. Oke, saya sekalian tutup ya. Ya, jadi permasalahan Bu F ini, Bu ini tentang kebiasaan ya. Iya. Ini betul sih yang disampaikan Pak Iqbal itu salah satu pandangan yang menurut saya ketika itu diterapkan di anak kelas rendah sesuai. Karena dominannya anak kelas rendah itu kita memberikan lebih banyak pembiasaan dibanding logika. Iya. Jadi memang pembiasaan itu penting bagi anak-anak dengan cara kontinuitas atau berkelanjutan. Pembiasaan positif tentunya ya. Karena gini kita sering, guru-guru itu sering, saya termasuk ya, bukan nggak tahu yang lain, saya termasuk. Ketika kita mengajarkan sesuatu hal ke anak itu, kemudian anak itu tidak bisa merespon dengan baik, kemudian kita tanya dia tidak bisa menjawab, artinya kita langsung berpikir, ini salah apa? Atau anak itu bisa kayak gini, sehingga tak bisa menerapkan ilmu yang saya sampaikan. Tapi pada dasarnya seperti itu, kita tuh mengajar anak-anak bukan dasar kita mengajar anak-anak itu bukan untuk anak-anak itu pintar, tidak. Tetapi pada tahap SD ya, operasional konkret ya, kalau SMP dan SMA jenjang lain, kita mengajarkan anak itu bukan untuk pintar, tetapi menumbuhkan rasa mereka, menumbuhkan rasa pikir, menumbuhkan rasa hati. Jadi itu. Jadi ketika kita mengajarkan mereka sekali, belum tentu mereka bisa mengaplikasikan dengan sempurna karena pemahaman mereka belum berkembang. Jadi lebih kalau SD itu lebih ke pembiasaan yang positif, terus menerus, kontinuitas seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu masukan ya, dua pandangan yang lain ya, bukan berarti pandangan Pak Iqbal itu lebih benar dan tepat, tidak, tapi pandangan yang baru atau pandangan yang lain untuk Bu Eni dan Bu Ena. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf telah menyita waktunya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya telah hadir pada sesi diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini. Semoga bermanfaat bagi saya tentunya dan juga bagi Bapak Ibu guru hebat yang dirahmati Allah. Amin. Amin. Langsung saja Bapak Ibu kita tutup kegiatan kita ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.